orang yang suka mengamalkan ilmu yang dimiliki, nanti Allah bakal kirimkan ilmu yang belum dia ketahui. Itu rahasianya. Istiqomah. Terus amalin. Jangan nemuin banyak, jangan cepat-cepat ingin berhasil. Itu loh. Kadang nih, minta maaf nih, yang terjadi di tengah saya lihat, perhatikan, mereka ini saling berlomba, ingin mencapai nyari nama. Nggak usah, nggak usah. Tenang aja, tenang. Itu loh. Istiqomah, sabar. Dalam mengamalkan itu sabar. Jangan sudah ngejar target. Andaikan barangkali teman kita lebih maju, ya nggak apa-apa. Emang Allah berikan buat dia. Jangan pasang sifat apa? Sifat rasa cemburu. Ini penyakit nih. Ya, akan terasa merasa tersaingi seakan-akan kalau teman kita berhasil. Nggak usah begitu. Setelah berjalan ilmu dengan apa adanya, kita amalkan ilmu dengan apa adanya. Jadikan kita seorang pengajar. Andaikan kita menjadi orang yang dititipkan ilmu. Saudara sekalian, melanjutkan pengajian kita. Kalau minggu yang lalu kita membahas ya, Rasulullah SAW memerintahkan kita ini agar menjadi orang yang rapi dari segi penampilan. Ya, di antaranya agsilu siyabakum, bersihkan, cucilah pakaianmu. Ya. Ini ada dua makna, mungkin pakaiannya cuci, ya anggota badan kita juga dimandiin. Dan itu nggak dilakukan kata Nabi oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang Islam itu harus penampilannya rapi, wangi, keren. Sampai-sampai itu wangi-wangian aja sebagai sunnah Nabi. Pakai kalau ada wangi, pakai cuman yang enakan dikit wanginya, ya. Biar istilahnya kita bisa bedain. Ada pakaian buat aki-aki, buat anak muda, ya minyak wanginya yang nggak menyengat. Intinya kita ittiba dengan sunnah Nabi walaupun nggak maksimal. Sesuai dengan kemampuan kita. Boleh pakai minyak wangi, baju yang bagus. Gitu. Apa? Untuk menzohirkan nikmat Allah yang dimiliki oleh kita. Itu Allah paling senang tuh. Jadi Allah cinta terhadap hambanya yang apabila mereka menampakkan ya nikmatnya di mata orang lain. Jangan sembunyikan nikmat. Takutnya kalau kita belajar susah, ntar Allah bikin susah hati kita. Ya, itu yang susah. Tapi kalau kita menampakkan nikmat yang Allah berikan, Allah senang. Dengan tujuan tidak untuk pamer, tidak untuk ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi intinya umat Islam harus keren, gagah. Ya, pengajian minggu yang lalu. Sekarang pengajian kita malam ini kata Rasulullah SAW, "Ughdu aliman." Jadilah kamu itu orang alim atau orang yang suka mengajar. Ini dalam satu hadis yang lain, kun aliman. Jadilah kamu orang yang suka ngajar. Hidup kita ini ya, supaya menjadi orang yang bermanfaat. Dari sisi mana kita bisa bermanfaat? Sehingga solusinya Rasul SAW mengatakan, jadilah kalian orang yang suka mengajar dan punya ilmu. Jangan sembunyikan ilmu yang kita miliki, agar ilmu yang kita miliki itu bisa terwaris untuk orang lain. Kedua, catatannya ilmu itu bukan sekedar memiliki. Sering saya terangkan bagaimana caranya ilmu yang diberikan oleh Allah terhadap kita menjadi ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah ini bisa bermanfaat buat diri kita dan juga untuk orang lain. Itu loh. Jadi bedanya target orang yang punya ilmu pengetahuan agama dengan umum. Beda, ya. Ini tidak kita membedakan antara kesenjangan sosial. Intinya memang begitu dituntut. Buat orang-orang yang punya ilmu agama, diancam kalau kita nggak ngamalin ilmu tuh. Ya, siapa orang yang punya ilmu, tapi ilmunya nggak dibagikan untuk orang lain, sehingga banyak orang-orang yang bodoh gara-gara kita nih. Maka akan diancam. Lah pada hari kiamat akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah-penyembah berhala. Jangan dikhianatin itu ilmu. Lagi. Itu loh. Nah, kemudian juga di saat kita ini ngajar, tanamkan niat untuk mengamalkan ilmunya Allah supaya kita tidak termasuk orang yang menyembunyikan ilmu Allah. Kalau kita
sering amalkan ilmu, insya Allah istiqomah tadi itu akan diwariskan oleh Allah. Man amila bima alima warasahullahu ilman malam ya'lam. Orang yang suka mengamalkan ilmu yang dimiliki, nanti Allah bakal kirimkan ilmu yang belum dia ketahui. Itu rahasianya. Istiqomah. Terus amalin. Jangan nemuin banyak tuh ilmu. Dan saudara juga, ya, jangan cepat. Istilahnya. Jangan cepat-cepat ingin berhasil. Itu loh. Kadang nih minta maaf nih, yang terjadi di tengah saya lihat perhatikan, mereka ini saling berlomba ingin mencapai cari nama. Gak usah. Tenang aja, tenang. Gitu loh. Istiqomah, sabar dalam mengamalkan itu, sabar. Jangan sudah ngejar target. Andaikan barangkali teman kita lebih maju, ya nggak apa-apa. Emang Allah berikan buat dia. Jangan pasang sifat rasa cemburu. Ini penyakit nih. Ya, akan terasa merasa tersaingi seakan-akan kalau teman kita berhasil. Nggak usah begitu. Setelah berjalan ilmu dengan apa adanya, kita amalkan ilmu dengan apa adanya. Jadi kan kita seorang pengajar, andaikan kita menjadi orang yang dititipkan ilmu. Imam Ghazali saudara sekalian, ini orang yang bagus nih, yang pertama nih, ya. Di antaranya rajulun yadri wa yadri anau yadri. Ya, bahwa alimun fattabi'u. Jadi orang yang bagus itu adalah orang yang dia tahu dia punya ilmu, dia amalkan ilmunya. Orang yang semacam itu ikutin, jangan dijauhin. Gitu loh. Kalau kita jauhin jadi rugi. Itu yang pertama. Jadilah kalian orang yang suka mengajar ilmu. Kemudian yang kedua, au muta'alliman, atau orang yang suka belajar. Kalau di sini konteks ini sebenarnya orang yang belajar secara formal. Belajar di dunia pesantren, di sekolahan, itu termasuk dunia formal dalam pendidikan. Kalau kita nggak mampu menjadi pengajar, jadi kita orang pelajar. Ini yang kedua. Orang yang belajar, saudara sekalian, ada satu kenikmatan yang tanpa kita rasakan. Kata Nabi, innallaha takaffala li talibil ilmi birizki. Allah akan menjamin rezeki-rezekinya orang yang mencari ilmu. Ini saudara sekalian. Jadi orang tuh yang betul dia betul-betul inginnya mencari ilmu, itu rezekinya dimudahkan aja sama Allah. Ada aja jalannya. Walaupun barangkali nilainya tuh nggak bertambah, tapi ada nanti. Secara ghaibiah itu ada nilai-nilai yang barokah. Ini gak ada tokohnya, saudara. Jumlah nilainya, nominalnya sama, tapi kegunaannya di saat kita praktekkan itu beda. Ya. Dan alhamdulillah bisa terjawab itu. Ya katakanlah saudara mungkin punya gaji itu nggak tambah. Tapi dengan asbab kita terjunkan diri kita untuk mencari ilmu, itu ada aja rezekinya. Itu Nabi yang bilang, sampai itu kalimatnya kalimat mudha'af. Harusnya innallaha takaffala juga bisa, tapi takaffala. Ya, takaffala di situ apa? Litahqiq. Allah pasti menjamin orang-orang ya yang mencari ilmu, rezekinya Allah bakal jamin. Kita yakin tuh. Kalau kita nggak mampu jadi orang yang pertama, jadilah kita kelompok yang kedua untuk mencari ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, ini kelompok kita nih, au mustami'an, atau jadilah kita orang yang suka mendengar, pendengar setia. Di saat kita mencari ilmu, jadilah kita menjadi pendengar setia. Jangan merengkal hati kita. Kadang nih hati kita ini minta maaf. Yang namanya guru, ustadz juga manusia. Suka kepleset lidahnya, hati kita lempengin. Ya, jangan suuzon. Kalau makan ente sanggup, ingat ustadz tadi jangan begitu, begini-gini, gak apa-apa. Selama kita buka tuh ya, siap untuk dikritik, kritik demi kemajuan, gak apa-apa. Tapi dengan catatan, hati kita jadi agak terhambatnya ilmu yang akan kita cari apabila kita sudah perasaan bengkok sedikit hanya sama guru. Maka berkali-kali saya takut. Saya bilangin, saya paling takut kehilangan barokah ilmu. Kehilangan barokah ilmu itu agar kita tuh coreng hati guru kita. Guru kita kecewa aja, tergores saja hatinya. Ya tetap sih, yang namanya guru pasti doain anak murid.
Tapi orang yang polos dengan orang yang punya masalah beda. Paham ya? Tugas guru ini ngajarin, doain. Tapi anak-anak yang betul-betul punya ketulusan hati di setiap belajar dengan ada orang yang bermasalah susah. Beda. Ya. Sehingga prosesnya itu saudara sekalian lebih cepat orang yang nggak masalah. Pernah saya contohkan saudara sekalian ibarat mata aki. Dua-duanya harus bersih. Kalau dua-duanya bersih mata aki ini, insya Allah lampu pun keluarnya gampang. Begitu juga hati kita. Kalau hati si guru ikhlas memberikan ilmu kepada muridnya, murid pun ikhlas menerimanya, insya Allah akan ada nanti jalan. Lewat mana itu jalan? Wallahu alam. Apa yang kita akan peroleh? Wallahu alam bishawab. Mungkin dengan asbabnya kita dengar, kita ikhtiar, dengan dimudahkan sama Allah, punya ilmu pun bisa bermanfaat, punya rezeki pun jadi tambah barokah. Ya, urusin hati, penyakit jangan bentuk jadi hati, paham? Dan insya Allah minta maaf, guru tahu, gitu. Cuman kan ada yang terang-terangan, ada yang enggak, gitu ya. Tahu guru, ada yang kadang nih dilihatin, ada, nggak bisa dicari-cari. Oh ini anak kelihatan saya enggak, hati nggak bisa diusahain. Tahu, saya tahu, cuma saya diam. Ya, ayo, pasang ikhlas, hati-hati. Ya, ikhlas dan kita mencari ilmu. Au mustami'an, ini yang ketiga nih. Jadi kita menjadi orang yang pendengar tapi setia. Di mana aja cari ilmu? Cari ilmu di mana aja? Dengan catatan cari ilmu yang tidak berbeda pandangannya dengan ilmu yang kita harapkan. Iya. Kemudian yang keempat, au muhibban, atau jadilah engkau orang yang mencintai ilmu, mencintai pelajaran, mencintai gurunya. Di sini nih ya. Jadi dari 4 ini jangan kita jadi nomor 5. Kalau kita jadi nomor 5 bahaya. Ya. Udah ngajar nggak bisa, belajar nggak mau, dengerin ogah, bawanya benci aja. Awas, hati-hati. Kata Nabi, fatahlik, engkau akan rusak. Ya, engkau rusak. Jadi jangan kita keluar dari ya kategori 4 tadi tuh. Kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban. Kalau kita keluar dari 4 kelompok tadi ini, ya, maka kita termasuk orang yang rusak. Rusak udah hidup kita. Sehingga ada ulama mengatakan, kalau kau gagal menjadi orang yang punya ilmu, jadilah engkau yang suka berzikir, katanya. Kita gagal di bidang ilmu pengetahuan, mungkin faktor usia kita nggak mampu, ya. Atau barangkali kita dulu nggak ada kesempatan untuk belajar mencari ilmu, ya. Jadilah kalian nomor 2. Orang yang suka ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Itu loh. Tapi saya pesan saudara kalau mau zikir, minta saran sama mursyid, sama guru. Ya jangan semaunya. Kadang ada orang zikir, gurunya kagak, bisa jalan mundur loh. Bener, oleng, ujungnya gila. Maaf, zikir bagus, zikirnya bagus. Cuman, ya, diri kita belum tentu cocok dengan apa yang kita bawa. Gak sedikit, gak jarang orang ngejar target zikir, ujungnya oleng. Nanti oleng. Iya. Daun diajak ngomong. Kan oleng namanya. Kemudian ditanya, gimana lo? Ini saudara-saudara, semua zikir bagus. Tapi ingat, jangan sembarangan. Ya, harus tanya kepada orang yang ahli. Kira-kira di Pak Kiai, Habib, kira-kira saya baca ini pas nggak nih? Boleh nggak nih? Itu. Jangan tertarik, kok baca ini akan dapat ini. Saya baca banget kadang-kadang. Demi Allah, kalau kau baca 25 miliar bisa kontan. Dari mana? Pret. Ya udah nggak bisa. Ya bisa. Kalau kita ibadah bukan target itu, saudara. Ya. Sehingga ada ulama nih. Apabila disuruh pilih, katanya, 2 rakaat sholat dengan surga, suruh pilih, mau yang mana tuh? Mau cari surga, apa sholat 2 rakaat? Kata ulama, aku akan pilih sholat 2 rakaat daripada surga.
Kenapa? Sebab dengan asbab aku jalankan sholat 2 rakaat itu mengundang ridhonya Allah. Tapi kalau bukan aku pilih surga, aku pengen masuk surga. Jadi aku pengen aku. Paham ya? Jadi pengennya aku itu pengen masuk surga. Semua orang pasti pengen masuk. Diandaikan disuruh pilih katanya, pilih surga apa pilih ridhonya Allah, aku akan pilih ridhonya Allah. Sebab setiap Allah ridho dengan ibadah yang kita lakukan walaupun sedikit, ya insya Allah akan membuahkan hasil surga. Tapi setiap orang masuk surga belum tentu Allah ridho. Jadi belum tentu saudara. Orang yang beriman, ya insya Allah hanya modal asyhadu alla ilaha illallah. Ghairu annahum yashhaduna alla ilaha. Segitu doang tuh modalnya. Kapan saatnya dia mengucapkan kalimat tadi itu? Mungkin waktu nikah. Kata penghulu, ayo baca syahadat. Baca syahadat, dikena mau nikah. Atau dia masuk Islam, mu'alaf. Segitu doang tuh. Dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Segitu doang kerjanya. Pasti masuk surga. Jadi orang yang beriman ini punya potensi pasti masuk surga. Walaupun modalnya gitu doang. Cuman yang perlu kita tanyakan, kira-kira kapan masuknya itu? Kan gitu. Mampirnya juga susah, mampirnya bukan ke warteg. Itu yang susah. Tapi potensi orang yang beriman pasti masuk surga. Tidak mau. Ada kalinya orang yang beriman masuk surga, tapi Allah nggak ridho. Kenapa? Sebab mungkin dia banyak melanggar apa yang diperintah oleh Allah, apa yang dilarang oleh. Dikarenakan haknya Allah memberikan kepada hambanya yang beriman, walaupun sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia pasti masuk surga. Pasti, mau nggak mau. Tapi yang kita minta bagaimana? Allah ridho nanti. Kalau Allah ridho itu, saudara sekalian, insya Allah, mudah-mudahan nanti pun Allah tampakkan zatnya terhadap penghuni surga. Satu contoh saudara, ada hadis Nabi ini, ya. Aku tidak akan memandang kepada 3 golongan nanti pada hari kiamat. Jangankan kita ngelihat, Nabi nggak mau melihat. Saudara, nanti kita bayangkan pada hari kiamat itu bukan orang sedikit. Semenjak zaman Nabi Adam akan terkumpul di padang mahsyar. Kira-kira kita bisa nggak melihat wajah Rasulullah di tengah-tengah kumpulan manusia yang begitu dahsyat dan banyak? Ya pikirin tuh. Saudara, ini besok kita kumpul nih kira-kira di Monas umpama 45 juta orang. Yang kita cari 1 orang umpama. Kira-kira gampang apa susah nyari? Gitu kan? Susah kan? Nggak terbayang gak kita pada hari kiamat begitu banyak miliaran manusia. Mampukah kita memandang wajah Rasulullah? Belum tentu. Makanya kata Nabi, ya, orang yang mandang wajahku adalah orang yang beruntung pada hari kiamat. Saat ini ketika Rasulullah masuk ke rumah Siti Aisyah, Aisyah itu kehilangan jarum untuk menjahit. Ya. Ketika masuk ke Rasulullah ke rumah Siti Aisyah, akhirnya itu rumah Siti Aisyah terang. Sehingga jarum yang jatuh itu bisa dilihat. Diambil, temu tuh. Saat itu kata Rasulullah SAW, Wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah. Celakalah orang yang tidak bisa memandang wajahku nanti pada hari kiamat. Rugi. Secara logika tadi, saudara kita, ya orang besok mau pulang kampung nih, ribuan tuh di stasiun orang. Warga kita naik pintu 1, masuk pintu 1, anak kita masuk pintu 5. Kira-kira susah nggak nyarinya? Itu belum seberapa. Itu yang harus kita pikirkan. Tapi Rasulullah pun memberikan harapan kepada umatnya. Ya, apa diantaranya? Inna awla bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Orang yang dekat dengan aku nanti, orang yang banyak baca salawat kepada Rasul. Kita bisa dekat sama Rasulullah, Rasul dekat bisa kepada kita, kita pun bisa memandangnya Rasulullah. Nih yang harus kita pikirkan, gitu loh. Di apa yang kita jalankan ini mudah-mudahan mengundang daripada cintanya Rasulullah SAW. Sehingga jangan loh, kamu jangan keluar daripada nomor 5 tadi. Salah satu. Atau yang kedua tadi, kalau kamu gagal di bidang pendidikan, jadilah kamu menjadi orang yang suka berzikir. Kalau kamu gagal juga orang zikir, berakhlak yang baik.
berakhlak yang baik. Ya, akhlak ini saudara baik kepada Allah, kepada orang tua, kepada guru, kepada masyarakat lingkungan. Itu loh. Saya gagal jadi orang yang pandai. Gagal juga saya bukan ahli waris. Tapi akhlak jangan sampai hilang dalam diri kita. Bahwa tidak layak orang yang tidak punya akhlak tinggal di atas bumi ini. Kenapa? Kita semua diatur masyarakat Allah. Kita berada di bumi Allah. Kita hidup bermasyarakat, terapkan akhlak yang baik. Gitu loh. Yang sembrono kita hidup ini. Langkah kita atur, ucapan kita atur. Supaya kita menjadi orang yang berakhlak. Saudara, akhlak itu gak bisa dibikin-bikin. Akhlak itu pancaran daripada hati yang bersih. Gitu. Gak bisa dibikin-bikin. Oh, ada orang barangkali nunduk, panut. Belum tentu. Tidak bisa. Ya. Itu sebagai cerminan berusaha menjadi orang yang berakhlak. Tapi akhlak itu gak bisa dengan sopan santun, gak bisa. Allah memberikan itu dalam hatinya, ini orang berakhlak yang baik. Pancaran cahayanya pun kelihatan. Oh ya, si fulan akhlaknya baik. Saudara pernah nggak ngeliat orang wajahnya lugu, polos? Ada kan? Itu salah satu cerminan itu. Sehingga nggak bisa dibuat-buat. Nah, kita berusaha mudah-mudahan ya Allah kita itu tadi menjadi orang-orang yang berakhlak. Bagaimana? Jalankan ibadah dengan baik pada Allah. Kalau sudah sempurna yang kita jalankan ibadah wajib, tambahkan ibadah-ibadah yang sunnah. Usahain. Kalau kita ini nggak cukup ibadah yang wajib aja, tambahin. Meskipun pangkal seluruh ibadah diterima dengan menjalankan yang wajib. Untuk menambahkan tingkatan kecintaan Allah, tambahin ibadah-ibadah yang wajib. Ini yang saya katakan, saudara sekalian, ibadah yang wajib itu tidak mengundang cintanya Allah. Tidak. Jadi ibadah puasa, ya, haji, zakat, sholat, itu tidak mengundang ibadahnya Allah, cintanya Allah. Kalau selaku orang yang beriman emang sudah menjadikan kewajiban kontrak kita ini selaku perjanjian orang beriman menjalankan yang wajib. Maka jadikanlah ibadah yang wajib itu merupakan kebutuhan. Jangan jadikan sebuah kewajiban. Selagi yang wajib kita katakan itu wajib, kita masih punya beban. Kalau kita nggak kerjain, takut disiksa. Ya paham ya? Sama juga nggak ada bedanya itu jadi karyawan. Jadi karyawan, kenapa yang masuk kerja? Kalau nggak kerja takut dipecat. Kenapa? Sebab kerja wajib. Tapi orang yang tumbuh dengan kesadaran, ini kebutuhan saya, bukan kewajiban. Itu loh. Jadi ibadah yang wajib jadikanlah ibadah seperti kebutuhan. Kita lapar butuh makan, kita haus butuh minum. Tapi kalau makan ibadah-ibadah yang sunnah, kita jadikan seperti ibadahnya wajib, insya Allah itu akan mendatangkan cintanya Allah. Kata Allah dalam surah Al-Qudsinya, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku tidak henti-hentinya beribadah sunnah kepada aku sehingga aku cinta kepada hambaku. Itu yang kita cari. Ya, kalau Allah sudah berikan rasa cinta, dikit. Usaran kali kalau sebesar biji bayam itu besar. Allah perhatiin aja enak hidup. Kalau potongan kita barangkali bukan suudzon, malu rasanya Allah cinta sama kita. Kenapa? Kita masih banyak kekurangan. Tapi ingat, Allah akan memberikan janjinya. Siapa orang yang perhatikan aku akan perhatikan dia. Siapa orang yang melayani aku akan melayani dia. Sehingga kenikmatan dunia itu dengan mudahnya diperoleh. Kalau memang targetnya sebatas itu. Kenapa? Allah sudah cinta sama kita. Ya, sudah cinta. Di apa yang mengundang rasa cinta itu? Orang yang selalu taqarrub kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Kerjain, qobliyah, ba'diyah, sholat duha. Ya. Walhasil yang berbau niat ibadah-ibadah sunnah itu, jangan sampai kita tinggalkan. Sholat duha, usahain, ya, dilatih anak-anak muda. Walaupun barangkali kita anak muda, untuk menggugurkan dan menjalankan sunnah Nabi, supaya jangan tinggalin dengan semena-mena, dengan sengaja. Oh, saya kelewat sholat duha, baca tasbih kalau bisa. Sholat duha itu, saudara, itu haknya sodako anggota badan kita. 360 ruas yang ada dalam tubuh kita ini, semua ya dianjurkan untuk sodako.
Nah, cukuplah dengan menjalankan sholat sunnah duha 2 rakaat itu sebagai tebusan sedekah anggota badan kita. Kalau mama kan 360 ruas, ya satu ruas 1.000 aja kita keluarin, 1.000 sebagai penebus sholat duha nih. Berarti kalau makan 360 ruas berapa duit ngeluarin? 360.000. 360.000 untuk sedekah anggota badan kita. Kira-kira itu mau nggak? Mampu nggak? Agak bakalan, ya nggak bakal kuat. Tapi Nabi begitu bijaksana terhadap umatnya. Cukuplah anggota badanmu itu yang harus dikeluarkan dengan sedekah melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Cukup. Berarti anggota badan kita ini punya sedekah. Oh, semua apa yang kita miliki ini, baik rumah kita pun ada haknya sedekah. Di rumah ini ada haknya sedekah. Ada. Likulli syai'in zakat wa zakatul buyut ad-duyub. Rumah punya zakat. Dan zakatnya rumah itu kedatangan tamu buat kita. Makanya saudara kalau ada tamu, alhamdulillah rumah saya datengin tamu. Ini kadang-kadang baru datengin lebaran dikunci. Ya, harusnya apa? Alhamdulillah orang pada datang ke rumah saya. Amin ya. Datangnya tamu itu gerakan Allah. Ketika mereka datang itulah mengundang rahmatnya Allah. Kan sering kita dengar. Ya, asal jangan tamu bermasalah. Tamu bermasalah. Tamu yang betul-betul datang dengan Nah, saudara, ini aja mudah-mudahan apa yang kita kaji jadikan ilmu yang bermanfaat. Jadi, ringkas yang pengajian kita ini, jangan kita jadi nomor 5 akan rusak. Nggak bisa ngajar, nggak bisa belajar, nggak bisa dengerin, tapi benci. Jangan kebenci orang-orang yang melakukan kebaikan. Mudah-mudahan ya Allah kebersihkan hati kami semua untuk selalu cinta dengan apa yang dikatakan baikan. Allah amin ya rabbal alamin wallahu a'lam.